Buat gua dan orang-orang yang ngabisin waktu hampir 24 jam di meja kerja atau desk setup sendiri, penting banget untuk jadiin lingkungan kerja kita jadi lebih efisien biar nggak ngabisin waktu buat ngelakuin hal-hal yang kurang perlu. Kayak misalnya sesimpel naruh barang atau gadget yang terbilang sering banget dipakai di tempat yang emang udah paten, biar kalau lagi dibutuhin tuh nggak perlu repot-repot nyari lagi. Atau bisa juga tempat buat kita nyolok-nyolok kabel biar nggak perlu bolak-balik ke USB port yang ada di PC atau laptop kita. Nah di sini gue udah siapin 5 list barang atau aksesoris desk setup yang menurut gue itu wajib banget ada di desk setup kalian, terutama kalau misalnya kalian orang yang ngabisin sebagian besar waktu dalam harinya itu di meja kerja atau desk setup kalian kayak gue. Jadi, ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue lagi pengen ngebahas soal aksesoris desk setup yang menurut gue itu bisa maksimalin efisiensi waktu kalian dalam kerja ya di desk setup kalian, dan gak ngabisin waktu buat ngelakuin hal yang gak penting gitu. Kayak misalnya lu lagi teleponan sama teman kantor atau klien lu ya, dan tiba-tiba HP lu tuh lowbat gitu, dan di meja kerja lu gak ada colokan dedicated yang bisa lu pakai langsung buat ngecas HP lu. Jadi harus repot-repot nyari ya colokan dulu, nyari si kepala chargernya dulu. Yah, itu mah keburu mati duluan HP-nya. Nah memang hal-hal kayak gitu tuh bukan hal yang terlalu signifikan sih. Tapi memang poin dari video ini tuh buat ngoptimalisasi hal-hal kecil kayak begitu yang bisa bikin kalian itu lebih maksimal waktunya di meja kerja kalian dan nggak harus ngabisin waktu yang nggak penting gitu buat hal-hal kayak gitu tadi, yang artinya ya lebih bisa optimal lah waktunya di meja kerja. Oke, jadi nggak perlu banyak cincong lagi lah ya. Langsung aja kita masuk ke barang pertama. Jadi pertama di sini gue mau bahas soal USB hub atau lebih tepatnya justru docking station. Memang USB hub itu kadang-kadang tuh udah cukup banget lah ya buat desk setup. Cuman kadang-kadang USB hub itu punya kekurangan di mana dia itu yang pertama nggak punya port power delivery, dan yang kedua ya itu fungsinya cuma buat USB hub aja gitu ya, buat device-device yang kalian pakai. Nah di sini gue akan lebih rekomen kalau misalnya kalian itu pakai yang namanya docking station. Minimal tuh yang ada port untuk power delivery, dan buat kalian para pekerja di bidang kreatif ada SD card readernya. Port power delivery ini tuh kadang-kadang bisa kamin clutch gitu kalau misalnya kita lagi kepepet ya di tengah teleponan, tiba-tiba HP kita lowbat, atau bisa juga buat ngecas device-device kayak smartwatch, vape. Ya intinya buat ngecas lah ya. Kalau SD card reader ya simple, buat baca SD card. Tapi kan ya biasanya orang tuh SD card reader itu ya kalau nggak pakai yang si converter USB itu, ya emang laptop atau PC-nya ada SD card readernya, tapi ya harus nge-reaching dulu ke laptop atau PC-nya. Nah kalau misalnya SD card readernya tuh ada di docking station, kan jadinya lebih enak dan nggak ribet kan. Nah kebetulan untuk docking station yang gue pakai di sini tuh Orico 10-in-1 Hub, yang mana dia lengkap ada port power delivery, ada SD card reader, dan bonusnya tuh ada SSD enclosure-nya juga. Barang ini udah gue bahas beberapa kali, terutama di video desk setup gue ya. Intinya ini barang tuh bener-bener berguna banget buat gue sejak dia dateng, dan bener-bener bikin hidup gue jadi ya lebih mudah lah ya. Kalau kalian pengen cari docking station pun sebenarnya nggak perlu yang heboh-heboh banget kayak punya gue ya. Cuman yang penting ada port-port yang emang kalian butuhin, dan yang paling penting tuh ada si port power delivery-nya itu sih. Oke, untuk barang kedua, di sini gue pengen bahas soal storage system. Lebih tepatnya tempat buat naruh barang-barang atau gadget-gadget penting yang sekiranya bakal sering kita pakai di meja setup kita. Jadi harus udah ada tempat patennya supaya kita itu nggak repot-repot nyari lagi kalau misalnya lagi butuh untuk pakai. Nah untuk storage system ini tuh bisa macam-macam ya bentuknya. Bisa dalam bentuk tray, bisa dalam bentuk laci, dalam bentuk nakas, dalam bentuk apapun itulah pokoknya. Kebetulan di sini gue ada beberapa aksesoris yang jadi storage system di meja gue. Yang pertama tuh ada tray kayu dari Mercusi. Ini gue pakai buat naruh barang-barang daily gue kayak dompet, jam tangan. Intinya barang yang pasti emang bakal dipakai terus hampir tiap hari. Jadi gue patenin tempatnya di sini. Yang kedua gue ada laci tempel di bawah meja, karena meja gue itu nggak punya laci bawaan ya. Jadi di sini gue nyimpen barang-barang yang bakal kelihatan berantakan kalau ditaruhnya di atas meja, kayak kabel, baut, dongle device wireless gua. Pokoknya perintilan yang lumayan penting tapi bakal dibutuhin sewaktu-waktu dan gak sesering barang-barang yang ada di tray gua. Yang ketiga gua juga ada nakas ya. Ini berguna banget lagi-lagi karena atasnya bisa ditaruhin barang, di laci dalamnya pun bisa ditaruhin barang. Intinya karena gue udah jadiin kamar tidur gue sendiri sebagai home office gue, jadi yang pastinya itu barang bakal banyak banget. Jadi ya untuk storage system pun juga nggak boleh kalah banyak. Oke, jadi yang ketiga sebenarnya ini tuh masih ada hubungannya sama storage system ya, yaitu adalah pegboard. Pegboard ini memang bisa untuk jadi storage system, tapi bisa juga buat jadi dekorasi di meja setup kita. Karena kalau misalnya dekorasi tembok di desk setup gitu ya, itu kan setiap orang itu pasti punya preferensinya masing-masing. Mau dia pasangin wallpaper, mau dia pasangin poster. Nah si pegboard ini tuh
kayak semacam dekorasi yang kayak istilahnya tuh you can never go wrong with it. Dan sekarang pun pegboard itu udah nggak cuma yang ditempel di tembok doang, tapi udah ada juga yang pegboard yang bisa digantung di meja atau ditaruh di atas meja juga. Jadi mungkin lebih ngebantu buat kalian-kalian yang mungkin semisal tinggalnya di kosan dan nggak boleh atau nggak bisa gitu ya ngebor ke tembok untuk ngegantung pegboard gitu. Atau ya sekedar malas ngerusak tembok kalian aja sih. Dan pegboard ini juga sebenarnya semacam kayak endless possibilities gitulah buat kita. Bisa buat majang barang yang kita suka, bisa buat naruh-naruh alat-alat, bisa buat gantung kayak kunci mobil, kunci rumah, kunci motor. Intinya ya sekreatif kita aja lah ya. Kebetulan di sini gue pakainya pegboard IKEA Skadis, tapi sekarang mah udah banyak ya pegboard. Si Oximus juga punya dan bagus pula. Jadi ya kalian tinggal pilih sendiri aja yang cocok sama desk setup kalian. Nah yang keempat, di sini gue mau bahas soal lampu. Kalian harusnya tahu kalau misalnya kita dalam kondisi lagi natap monitor, itu kondisi cahaya ruangan kita tuh nggak boleh gelap karena bakal ya lama-lama ngerusak mata kita lah. Jadi penting buat ngatur kondisi cahaya ruangan kita atau at least ya cahaya di desk setup kita supaya bisa lebih mencegah hal itu untuk terjadi. Ya simpelnya sih kita bisa aja selama kita lagi kerja di meja kerja kita pakai lampu kamar gitu misalnya. Atau bisa juga ngandelin natural lighting kalau misalnya emang posisi meja setupnya itu ada di sebelah jendela juga. Tapi biar lebih asik dan bisa kita kontrol lewat HP kita doang gitu ya, itu ada baiknya untuk kayak pakai semacam smart lighting gitu sih. Jadi bisa sesimpel pakai lampu arsitek yang dikasih smart bulb, atau kalau mau yang agak fancy bisa pakai light bar monitor. Kebetulan di sini gue ada 2 smart bulb yang jadi penerangan meja kerja gue, satu di belakang monitor dan satu gue taruh tepat di atas meja kerja gue. Dua-duanya pakai bohlam Bardi yang RGB warm white dan bisa dikontrol pakai wifi, jadi lebih enak dan responsif untuk kontrolnya. Dan yang kelima dan yang terakhir itu adalah jam. Lebih tepatnya jam dinding yang ditaruh tepat di sebelah meja kerja kita atau jam yang emang ditaruh di atas meja aja gitu. Jam itu penting banget karena gue itu nggak jarang terlalu asik ngerjain sesuatu sampai kadang-kadang tuh lupa waktu cuy. Ya sesimpel lupa sholat aja deh, itu bisa terjadi karena nggak ada jam yang bisa kita lihat pakai ekor mata kita ketika kita lagi kerja. Kalau perlu bahkan jamnya tuh kalau bisa yang ada yang mencoloknya gitu. Kayak misalnya angkanya gede atau jamnya ada lampu RGB-nya. Jadi ya di ekor mata kita walaupun kita lagi natap monitor itu tetap mencolok dan gak mungkin gak kelihatan gitu. Nah buat bentuk dan desain jamnya ya sesuaiin aja sama preferensi kalian dan desk setup kalian sih. Gue gak bakal maksa kalian buat beli jam yang sama-sama yang gue pakai, cuman gue bakal tetap taruh link pembeliannya di deskripsi di bawah beserta link semua barang yang udah gue bahas di video ini. Oke, jadi itu dia kurang lebih ya 5 barang atau aksesoris yang menurut gue wajib banget ada di desk setup kita, terutama buat kita-kita nih ya, buat orang-orang yang emang ngabisin sebagian besar waktunya tuh di meja kerja. Karena ya kalau misalnya emang kita bakal lama di meja kerja kita ya sekalian aja dibikin optimal nggak sih? Semoga video ini bermanfaat dan ngebantu kalian semua dalam ya mengoptimalisasi desk setup kalian. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.